Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shitaa'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Silakan diterjemahkan, siapa yang punya? Karena kebiasaan orang-orang Quraisy Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberikan kekuatan panjang umur, kekuatan sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat Allah ini dengan taat dan beribadah kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, di dalam surat Al-Quraisy ini, dalam surat Quraisy ini tandanya memuliakan Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Quraisy, karena Quraisy ini sebagian turunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quraisy turunan Quraisy. Hadirin kaum muslimin, di dalam ayat Quraisy ini ada kalimat faliya'budu rabb hadzal bait.
Ini teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang menyembah berhala, kepada orang-orang yang menyembah berhala. Bukannya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia pada waktu itu, kenapa bukan menyembah Allah, padahal dia itu dagang ke negeri Yaman, dagang ke negeri Syam ini, orang-orang menghormat kepada mereka ini karena apa? Karena di Mekah itu ada Ka'bah. Orang Yaman menghormat kepada orang Arab, kepada orang Quraisy karena di Mekah itu ada Ka'bah. Orang Syam, orang Syria menghormat kepada orang-orang Arab itu karena apa? Karena ada Ka'bah. Begitu. Makanya orang Arab, orang Quraisy mah bisnisnya itu ada dua tempat. Gitu kan? Ada di mana? Dua tempat. Kebiasaan orang Quraisy itu berangkat ke negeri Yaman dan berangkat ke negeri Syam, gitu kan? Kalau waktu dingin dia berangkat ke Yaman, datang ke Yaman aman, nggak ada yang mengganggu. Karena apa? Pedagang dari kota Mekah. Di kota Mekah ada apa? Ada Ka'bah. Nah itu maksudnya. Kemudian dia berangkat lagi kalau musim panas kemana? Ila Syam, ke negeri Syria. Masya Allah. Di sini pikul yamin yasta'inu nabi rihlata ini setiap tahun dia itu dua tempat pembibisnan untuk dagang. Gitu kan? Hadirin kaum muslimin, Allahu Akbar. Pada waktu itu memang orang-orang Arab berasa bangga dengan adanya Ka'bah. Tapi sayang mereka pada waktu itu nyembahnya bukan nyembah kepada Gusti Allah, gitu kan. Dan siapa pemimpinnya adalah di situ Nador bin Kinanah. Itu. Waladun Nador bin Kinanah itu pemimpin Quraisy pada waktu itu. Dia ke negeri Yaman dia dihormat, ke negeri ke negeri Syam dia dihormat. Kenapa? Dan keadaan aman, tidak ada yang mengganggu gugat. Nah, itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada orang-orang Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaklah orang-orang Quraisy itu nyembahnya kepada yang punya Baitullah. Siapa yang punya Baitullah adalah Gusti Allah, gitu maksudnya. Masya Allah. Ulah nyembah karena tapekong. Gitu. Tapekong menang manehna geus dijieun karena disembah. Can dijieun mah can teu disembah ieu. Nah. Fal ya'budu rabb hadzal bait, hendaklah orang Quraisy itu menyembah kepada yang punya Baitullah. Kenapa? Yang punya Baitullah itu allazi at'amahu min ju'. Allah yang telah memberikan makanan kepada bangsa Quraisy daripada kelaparan. Wa amanahu min khauf, dan Allah memberi keamanan kepada orang Quraisy daripada rasa takut. Jadi aman. Waktu dalam surat Fil ini kan kemarin Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Baitullah itu, mau dihancurkan orang-orang Raja Abraha itu diamankan oleh Allah, menurunkan tentara Toiron Ababil. Nah, alhamdulillah kita 2 bulan yang lalu kita menjerit-jerit mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah umat Islam. Alhamdulillah saudara kita di Uyghur, Allah sudah ngirim tentara yang luar biasa. Di Uyghur itu Allah tidak mengirimkan Toiron Ababil, tapi menurunkan kuman corona. Masya Allah. Ingat nggak corona tahun 70-80 ada mobil corona ya? Hebat mobil.
Dulu kan mobil corona itu. Sekarang bukan, corona itu bukan nama mobil, ternyata nama kuman. Masya Allah, nama bagus lagi itu di gambarnya bagus itu corona. Nah, ini kita kemarin 2 bulan yang lalu kita di Al-Iqra kita membaca firman Allah, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang. Alhamdulillah sekarang orang-orang kafir Cina yang menghancurkan saudara kita di Uyghur, Allah sudah kirim bala tentaranya. Tentara Junu dalam Tarauha, tentara yang tidak bisa dilihat oleh mata kasar. Bahkan dengan mikroskop alat pembesar biasa itu nggak kelihatan, harus khusus. Nah, kita harus bersyukur kepada Allah, ada hati kita tenang sekarang. Kenapa? Karena Allah sudah mengirimkan bala tentara. Dan aneh sekarang ada viral tahu hoak tahu enggak, orang-orang kafir Uyghur ikut sholat. Nah, ikut sholat, cuman madhabnya madhab selatan. Kalau orang Islam sholatnya sholat madhab kiblat, ya madhabnya madhab bukan arah kiblat. Yang penting jangan kena serang corona. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehebatan kepada saudara kita yang di Uyghur itu, orang Islam satu pun tidak terkena penyakit corona. Satu pun. Ini berita luar biasa. Ya. Makanya orang-orang kafir yang ada di Cina dan di seluruh dunia ini sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh orang sudah 25 negara tidak menerima kedatangan orang Cina dari Wuhan. Curul Cina. Gitu. Kalau orang Islam di Indonesia nggak takut. Karena apa? Nggak takut dengan penyakit. Yang takut ini dengan yang bikin penyakit. Nggak ada orang pakai masker di Indonesia, nggak ada ya. Padahal setiap orang-orang Cina banyak yang masuk secara gelap ke sini. Tapi biasa tenang-tenang aja, nggak pakai masker kita. Jangan-jangan orang Indonesia, orang Uyghur juga nggak pakai masker, biasa-biasa aja. Karena itu umat Islam tahu bahwa itu bukan penyakit sembarangan, itu penyakit seperti toeron ababil. Jadi di zaman Rasul, di zaman kelahiran Nabi itu, toeron ababil itu tidak menyerang siapa-siapa. Tapi sudah dialamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pasukan gajah itu sudah dialamatkan dengan toeron ababil, dengan batu-batunya. Nah, demikian juga corona juga nggak sembarangan dia datang, nggak sembarangan masuk. Ada alamatnya, sudah ada alamatnya. Siapa yang harus yang dimasukin corona itu sudah ada alamatnya. Makanya kita alhamdulillah syukur kepada Allah, Allah sudah mengirim bala tentaranya kepada orang-orang saudara kita untuk membantu saudara kita yang ada di Uyghur ya. Dan mudah-mudahan kafir-kafir harbi di Indonesia jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Udah ngumara di Indonesia, udah mau ngerampok lagi negeri kita, udah mau macam-macam sama umat Islam, nggak boleh. Kita doakan mudah-mudahan kafir harbi yang di kita jangan macam-macam, insya Allah. Kalau macam-macam nanti tentara dari langit datang lagi nanti. Allahu Akbar. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fal ya'budu rabb hadzal bait. Wahai orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy yang datang ke negeri Yaman pada waktu pada waktu dingin datang ke Yaman, pada waktu panas ke negeri Syam, itu semuanya orang-orang Yaman, orang-orang Syam menghormat orang-orang Mekah. Karena apa? Karena ada Ka'bah. Maka jangan salah alamat, jangan nyembah tapekong, tapi fal ya'budu rabb hadzal bait. Hendaklah menyembah kepada rabb hadzal bait, yang mempunyai Baitullah. Karena tapekong tidak bisa memberi makan, tapekong tidak memberikan keamanan, tapi Allah yang menciptakan langit bumi, Allah yang punya Baitullah, Allah yang menciptakan orang Quraisy, Allah yang telah menurunkan hujan, hanya Allah yang menciptakan matahari dan bulan. Tidak ada semua itu makhluk, semua ciptaan Allah, kecuali ciptaan Allah. Tidak ada yang memberikan makan daripada kelaparan kecuali Allah.
maka Allah menuntut kepada orang Quraisy, fal ya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah menyembah kepada yang punya Baitullah, karena yang punya Baitullah itulah Allah yang telah memberikan makan daripada kelaparan, yang telah memberikan keamanan daripada rasa takut. Termasuk hadirin kaum muslimin, datangnya Raja Abraha oleh Allah Subhanahu wa taala amankan. Kenapa? Negeri Mekah itu negeri tandus, wa kana yusibuhumul li'adami zar'i bi Makkah wa khafu, namanya Jaishal Fil. Karena kalau kita lihat kenyataan di Mekah itu tidak ada tanam-tanaman, tandus, tidak ada pohon-pohonan, apalagi sungai seperti kita, gitu kan? Itu maka kata Allah, falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah orang Quraisy menyembah kepada yang punya Baitullah. Siapa? Gusti Allah. Karena Allah yang telah memberikan makan, Allah yang telah memberikan keamanan daripada rasa takut. Maka ini pelajaran buat kita, jangan sampai kita menyembah kepada selain Allah. Saya kemarin menyampaikan takrir di Jasinga di Sulaimaniyah As-Saifur Rahimiyah. Saya menyampaikan takrir berulang-ulang menyebut kebesaran Allah. Kenapa? Kalau kita sudah masuk kebesaran Allah di hati, maka kita akan menyembah kepada Allah, tidak akan menyembah kepada batu, tidak menyembah kepada gunung, tidak akan menyembah kepada matahari. Kenapa orang Jepang sekarang kebanyakan menyembah matahari? Karena dia jangkauannya pendek, punya keyakinan bahwa yang mempunyai kehidupan itu matahari. Bahkan menurut ilmu pengetahuan modern, hasil penelitian bahwa 99% energi matahari memberikan kehidupan di planet bumi ini. Jadi tanpa ada matahari, planet bumi akan beku, akan kaku. Maka kata orang Jepang, nyembahnya kemana? Nyembah kepada matahari. Nah, jangan menyembah kepada matahari, wahai orang-orang yang menyembah matahari, sembahlah yang menciptakan matahari. La ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Matahari bukan ilah, gunung Koromong bukan ilah, gunung Kawi bukan ilah, ya kan? Apalagi Tapekong, Arca bukan ilah, gitu. Roro Kidul bukan ilah, tapi ilah yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Maka hadirin kaum muslimin, kita harus sering-sering kepada anak-anak kita ada tanya jawab. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan matahari? Allah. Siapa yang menciptakan bulan? Gusti Allah. Siapa yang menciptakan bintang? Allah. Siapa yang menciptakan gunung? Allah. Siapa yang menciptakan lautan dan ikan-ikannya? Allah. Berarti minallah, kita semuanya adanya dari Allah. Adanya kita karena adanya Allah Subhanahu. Kudrat iradat Allah. Allah menciptakan manusia dari Adam dan Hawa. Awal manusia itu Adam dan Hawa. Sehingga kita alhamdulillah jadi anak Adam, turunan Nabi. Kita harus bahagia. Jadi ternyata ini kita turunan Nabi Adam. Makanya di dalam surah Yasin ada ya bani Adam, wahai anak Adam, keturunan Adam. Kalau kita ke Australia itu ada namanya Mr. Darwin, kota Darwin ya. Ada kota Darwin di Australia itu ada. Ternyata mereka membanggakan seorang manusia yang kafir teori Darwin. Itu ada sebagian manusia yang masih percaya bahwa manusia itu asal usulnya dari monyet. Nah, kalau teori Darwin mengatakan asal usul manusia dari monyet, itu bertentangan nggak dengan Quran? Bertentangan.
Karena Quran mengatakan manusia itu turunan Nabi Adam, bukan turunan monyet. Kalau di zaman Nabi Musa ada manusia yang jadi monyet. Ada, zaman Nabi Musa. Ketika hari Sabtu Nabi Musa khotbah, kumpul-kumpul. Pas ditanya ini jamaah pada kemana, nggak ada. Maka jawab temannya, ya Musa, teman-teman saya ini nggak ikut khotbah Anda ini karena dia setiap hari Sabtu itu memang ikan banyak. Jadi dia ngambil ikan. Gitu. Di kita juga kan ada ya. Hari Jumat bukannya ke masjid, kalakah mancing. Mancingnya lucu. Bawa ikan ke kolam, dipancing lagi sama dia. Sampai tiga hari, tiga malam. Lupa anak, lupa istri, lupa Allah. Nah, ada nggak zaman kita? Ada. Cuman sekarang mah sama Allah nggak dibikin monyet, nggak dibikin serupa monyet, tapi punya kelakuan seperti monyet. Gitu. Kalau Sayyidina Ali kan ekstrim. Orang monyet itu siapa? Man taraka wirdan fahuwa kirdun. Barang siapa yang mentinggalkan wirid itu jadi kirdun. Nah, tapi kalau zaman dulu mah bukan sifat monyet, tapi di wujudnya jadi monyet. Maka Nabi Musa marah, datang ketika kepada kaumnya yang sedang mengambil ikan. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Kunu kirodatan khosiin. Hei orang yang sedang mengambil ikan, jadilah kau monyet. Monyet jadi. Berubah monyet jadi monyet. Allahu Akbar. Ngeri ya. Serem ya kalau di kita salah ngusul pai Jumat jadi monyet tersepamat ya. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka hadirin kaum muslimin, ini pelajaran buat kita. Kita jangan salah penyembahan. Jangan menyembah kepada benda-benda yang tidak ada artinya, yang tidak membawa madorot dan manfaat. Jangan menyembah gunung. Kan dulu dari dulu sekarang kan ada namanya Gunung Kawi, Gunung Koromong ya. Bagi umat Islam jangan sekali-kali berminat datang ke gunung-gunung pemujaan. Gunung yang berhak dipuja itu hanya Gusti yang mempunyai gunung. Kalau mau nyembah jangan ke gunung yang mempunyai gunung. Kalau mau nyembah jangan ke laut tapi yang mempunyai laut. Cuman sayang orang Sunda mengatakan keyakinan bahwa yang punya laut kidul itu Roro Kidul. Yang kan ngaco itu. Bukan Roro Kidul yang punya laut tapi Gusti Allah. Maka orang apa mengatakan fal ya'budu rabb hadzal bait. Wahai orang-orang yang suka nyembah gunung, yang suka nyembah Roro Kidul, salah kalian. Sembahlah Allah yang mempunyai sagara, yang mempunyai laut itu bukan Roro Kidul, bukan Roro Kaler, bukan Loro Wetan, bukan. Jadi yang diagu-agu Roro Kidul aja, Roro Kalernya nggak ada. Mana itu? Roro Baratnya nggak ada. Aduh, kecaprak wae aja lemah. Allahu Akbar. Sampai ada keyakinan ada orang bahwa negeri ini saya berkomunikasi dengan Roro Kidul. Kalau Roro Kidul bisa ngamanin, ngaman, panas ngaco itu aja lemah. Allahu Akbar. Nah, sini tauhid kembali. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Wahai orang-orang Quraisy, wahai bangsa Indonesia, saudara-saudaraku, jangan sembah gunung, jangan sembah laut, sembahlah yang menciptakan gunung, sembahlah yang menciptakan laut. Siapa? Gusti Allah. La ilaha illallah. Maka dulu kan almarhum murabi kita yang suka mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah itu supaya masuk. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan kenikmatan untuk zikir la ilaha illallah?
perbanyak zikir la ilaha illallah. Bahkan kalau ahli torekot mah itu la ilaha illallah itu ada gerakannya. La-nya arahnya kemana, illallahnya arahnya kemana. Ada orang ahli torekat itu ada latifah gitu kan. Ada latifatun apa hal, ada latifah, ada sampai ada 7 latifah segala macam. Untuk apa? Untuk mendapatkan hakikat kalimah la ilaha illallah. Kalau kita datang ke pesantren-pesantren, ahli-ahli syariat itu la ilaha illallah itu la maujuda illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, la maqsuda illallah, la matluba illallah. Itu hakikat esensi daripada kalimah la ilaha illallah. Kalau kita belum mendapatkan kalimat la ilaha illallah, banyak saudara kita yang bisa mengucapkan la ilaha illallah tapi yakin dengan kehebatan, kekuatan yang lain selain Allah. Dia meyakini ini cincin mempunyai daya tarik yang kuat, gitu kan? Kalau nggak pakai cincin dia balik lagi. Kenapa? Nggak pede. Pak, saya ini udah maaf ya pulang lagi. Kenapa? Cincin saya nggak kebawa, balik lagi dia. Nah, inilah la ilaha illallahnya baru sampai di mulut, belum sampai di hati. Kalau la ilaha illallah sampai di mulut, sampai di hati, itu tauhid yang paling menggemparkan itu adalah kehebatan tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mau dibakar oleh Raja Namrud laknatullah alaih, maka api sudah begitu membara. Datanglah malaikat Jibril, datang malaikat Mikail, datang malaikat Israfil untuk menawarkan jasa untuk memadamkan api. Maka ketika hadir malaikat Jibril, Mikail, Israfil datang, Israfil mau ditiup, kata Israfil saya akan tiup, bisa padam. Kata malaikat Mikail, saya akan turunkan hujan, pasti itu api yang telah menyala akan padam. Kata malaikat Jibril, saya akan gibas dengan sayap saya, pasti akan padam. Maka Nabi Ibrahim bertanya, kalian datang ke sini atas perintah Allah atau atas inisiatif sendiri? Ya, saya ikut inisiatif sendiri. Maka kata Jibril, antum ini makhluk tidak punya kekuatan, dasarnya semuanya kekuatan dari Allah. Saya akan langsung kepada Allah minta kekuatan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, itu asbabnya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim mau dibela sama malaikat Jibril, Mikail, sama Israfil. Maka Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup yang menjadi pertolongan itu Allah, bukan makhluk. Wah, ini sudah kelas tinggi ini, kelas tinggi. Nabi sendiri oleh Allah diperintahkan untuk menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Fa in tawallau faqul hasbiyallah. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wahai Muhammad, kalau mereka menolak kepada ajaran kamu, katakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi Pak Peri, upami Nabi Ibrahim hasbunallah wa ni'mal wakil, upami Kangjeng Rasul mah macana hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ada dalam Al-Qur'annya juga. Bahkan ahli wirid mah hasbunallah itu bilangannya berapa? 450. Kenapa sampai 450? Karena ahli wirid mah ngambil daripada huruf. H-nya 8, sin berapa, B berapa, pas dijumlah hasbunallah wa ni'mal wakil itu jadi 450 balik. Nah, maka orang-orang yang ahli wirid mah pasti yang dibaca itu hasbunallah wa ni'mal wakilnya 450. Kalau kita sesuai kemampuan, fazkurullah lebih dari 450 lebih bagus, fazkurullaha zikron kasiro. Maka hadirin kaum muslimin, kalau kita yakin dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, yakin dengan hasbiyallah wa ni'mal wakil, insya Allah apapun persoalan yang kita hadapi, maka Allah yang mengatasinya, Allah yang menjaminnya. Tapi kalau kita menyembah kepada Allah tapi hati kita
tidak tawakal kepada Allah, maka akan terjadi, akan kolab. Banyak yang deadlock sekarang. Kenapa? Ongkoh dia nyembah sama Allah, ongkoh dia ngucapin la ilaha illallah, tapi hatinya masih bertawakal kepada makhluk. Maka hasbunallah wa ni'mal wakilnya belum nyampe, belum lulus. Ya, maka bagaimana caranya? Perbanyak kalimat la ilaha illallah, kemudian dakwahkan kalimat la ilaha illallah, kemudian berdoa kepada Allah agar dapat mendapatkan hakikat la ilaha illallah. Kalau kita rajin mengatakan begini, siapa ya ketika kita makan, siapa yang mengenyangkan? Jawabnya Allah. Siapa ketika yang memberikan kesegaran ketika kita minum air kemudian segar? Siapa yang memberikan kesegaran? Allah. Ketika kita berobat kemudian sembuh, siapa yang menyembuhkan? Apakah obat apa Allah? Jawab orang bertauhid, Allah. Itu manusia yang sudah mendapatkan hakikat la ilaha illallah. Kalau kita rajin menyampaikan demikian, obat tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan hanya Allah. Nasi tidak bisa mengenyangkan, yang mengenyangkan hanya Allah. Itu insya Allah kalau sering-sering mengatakan begitu, Allah jamin wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, yakin kalian akan mendapatkan hakikat la ilaha illallah. Seperti adanya gempa, adanya corona, ternyata min qabli anna bro'aha, sebelum Allah ciptakan kita, corona sudah direncanakan datang ke negeri Cina. Wah, kenapa? Oh, kita sudah mendapatkan hakikat la ilaha illallah. Jadi corona itu bukan dadakan, Allah menciptakan corona itu bukan dadakan. Min qabli anna bro'aha, sebelum kita diciptakan penyakit corona sudah disiapkan, gempa sudah disiapkan. Makanya orang-orang yang kenal dengan Allah, kenal dengan Al-Quran, tidak akan panik, kok ini rencana Allah semuanya. Ya. Maka kesimpulannya daripada pagi ini, mari kita menyembah kepada Allah. Jangan sampai ngaku Islam, maca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gitu kan? Kita baca la ilaha illallah, tapi kita belum mendapatkan hakikat la ilaha illallah. Awas, ada syariat, ada hakikat. Kita berobat syariat, makan syariat, tapi yang menyembuhkan, yang mengenyangkan hanya Gusti Allah. Yang memberikan keamanan di negeri Mekah Gusti Allah. Yang menjauhkan daripada kelaparan orang Quraisy Gusti Allah. Maka menyembahlah kepada Gusti Allah. Alhamdulillah sudah jam 6, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin. Subhanallah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Isyraq sudah datang, sudah sampai ya.